welcome back with me Yeni Rares di podcast channel Arturum episode 3. Oke, di episode lalu, di episode kedua ya, kita sudah pernah membahas masalah tentang kesuksesan. Nah, di episode ini kita akan membahas lanjutan dari cerita kesuksesan. Karena seperti yang kita tahu nih, sekarang banyak nih di media sosial yang lagi viral cerita tentang sukses in the fastest way ya. Ternyata menurut yang kita lihat, sukses secara cepat itu menghasilkan hasil yang sangat cepat. Tetapi apakah itu baik? Nah, itu yang kita mesti harus lihat. Fast money menurut anak muda sekarang itu sebenarnya menjadi dream, menjadi mimpi buat anak-anak muda sekarang ya. Bagaimana mendapatkan kesuksesan secara cepat, kemudian mendapatkan uang secara cepat. Itu sebetulnya dalam ilmu bisnis hanya sangat kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena seperti yang kita sudah bahas di episode sebelumnya, bahwa akan ada proses yang kita harus jalanin untuk menjadi sukses. Kemudian kesuksesan itu menghasilkan sesuatu, menghasilkan result ya. Tetapi zaman sekarang ini anak-anak tuh banyak yang karena mungkin tertrigger oleh kondisi di medsos yang banyak orang yang memperlihatkan kekayaannya secara vulgar ya, dengan yaitu tadi yang waktu kita pernah bahas di sebelumnya, dengan fancy house, fancy cars, kemudian traveling around the world atau kemanapun tempat-tempat yang fancy. Itu tuh menjadi trigger buat anak-anak muda, gimana caranya pengen seperti mereka ini gitu. Tetapi anak muda harus ingat bahwa tidak ada yang instan begitu. Tidak ada yang instan karena memang semuanya butuh proses. Kembali ke Arturum, kita sepanjang 13 tahun itu akan terus berjalan dari satu kesuksesan lain dan selanjutnya, karena harus tetap terus bergerak. Siapa yang tahu Warren Buffett? Itu salah satu pebisnis yang kita tahu ya di dunia internasional. Dia sendiri juga mengatakan kita mesti harus konsistensi untuk menjadi sukses, karena apabila satu pekerjaan kita berhasil jelek, kita harus tetap konsistensi menjalankannya. Apabila hasilnya bagus, kita tetap mesti harus konsistensi menjalankan pekerjaan kita. Kemudian kalau misalkan hasilnya great, baik, kita tetap harus konsistensi. Jadi never stop. Nah, kalau kita lihat fenomena anak muda sekarang tuh, karena terlalu banyak keinginan yang bersamaan ya. Banyak list keinginannya, banyak banget. Mau ini, mau rumah mewah, contreng, mau mobil mewah, kemudian mau traveling ke seluruh dunia, mau punya barang-barang fancy, semuanya masuk bucket list. Nah, tetapi karena bersamaan nih keinginannya, akhirnya apa? Tertrigger untuk aku pengen sesuatu yang cepat, tetapi lupa bahwa tidak ada yang instan begitu. Dan tambah lagi nih, sosial media kan udah terlalu terbuka, semua orang bisa melihat ya. Si A, waduh dia sekarang sudah begini. Si B begini. Dalam jangka waktu 4, 3 atau 5 tahun mereka sudah kelihatannya they have everything. Tapi pertanyaannya, is it real or not? Itu yang mesti kalian hati-hati, anak muda zaman sekarang. Apakah itu real atau tidak? Mungkin ada yang real, tapi kenyataannya banyak juga yang tidak. Begitu. Jadi itu makanya kita jangan terlalu gampang, anak muda zaman sekarang, tergiur dengan yang namanya mendapatkan pendapatan yang luar biasa dalam waktu yang sangat cepat. Tetap semuanya akan perlu proses, tidak segampang itu. Ya, kita lihat memang pebisnis atau pengusaha yang sukses yang sudah bertahun-tahun, mereka tetap menjalankan dan tidak sebegitu vulgar untuk memperlihatkan apa yang mereka miliki. Karena apa? Karena apa yang mereka miliki itu adalah melalui proses. Dan ingat, semakin
kita terlalu cepat nih anak muda memperlihatkan apa yang kita punyai, semakin cepat you will lose your money. Why? Ya karena memang temptation-nya like that gitu loh. Karena pada saat kamu ada keinginan untuk memiliki sesuatu yang tidak kamu perlukan, di satu sisi kamu akan kehilangan apa yang kamu miliki. Artinya apa? Kita ingin memiliki sesuatu tetapi kita mengorbankan yang lain. Which is sesuatu itu belum tentu apa yang kita perlukan. Tetapi karena kita melihat orang lain memiliki sesuatu dan kita tergiur begitu cepat, akhirnya kita mengorbankan apa yang kita sudah punyai untuk menghasilkan apa yang tidak kita perlukan. Ya, jadi pesan saya untuk anak-anak muda sekarang ya, kalian harus hati-hati untuk jangan memiliki keinginan yang terlalu banyak dalam waktu yang bersamaan, karena itu yang akan memicu kalian untuk berpikir bagaimana caranya to have a fast money. Karena tadi kan kita sudah bahas ya, fast money itu resikonya juga gede ya, resikonya besar. Kita memiliki fast money dengan cara yang ekstrim, kemudian kita menikmati hasil dari fast money itu dengan cara yang ekstrim juga, kemudian kita show off dengan cara yang ekstrim. Satu, akan dapat mengakibatkan sesuatu yang ekstrim. Nah, itu kalian harus betul-betul paham apa yang kalian inginkan, apa yang harus kalian lakukan. Dalam arti, apa sih cara untuk mendapatkan suatu pendapatan dengan cara yang baik. Satu, kalian kan pasti punya kemampuan. Do what you good at. Selalu. Kamu baik mengerjakan apa, terus lakukan itu. Dan secara konsistensi. Mudah-mudahan hasilnya akan kelihatan. Jadi jangan pernah putus asa. Ya, dan jangan tergiur dengan info-info dari medsos yang cukup banyak dan cukup nge-brainstorming anak-anak muda zaman sekarang. Oh, ternyata dengan bisnis-bisnis yang kita juga nggak tahu ya bentuk bisnis seperti apa itu, ternyata juga ada bahayanya. Nah, itu yang selalu terhiding kan begitu ya. Kita nggak tahu nih bisnisnya apa, tapi wah hasilnya tuh menggiurkan. Bisa punya sesuatu yang cepat, bisa keinginannya apa yang kita punya itu selalu cepat dapatnya. Tapi kita tidak tahu apakah itu sesuatu bisnis yang baik atau tidak, ya. Jadi anak-anak muda jangan selalu melihat bahwa sukses secara cepat itu adalah itu yang selalu kalian inginkan. Sukses itu perlu proses, selalu perlu proses dan konsisten untuk menjalankan apa yang kalian inginkan dalam hidup, dalam bisnis, untuk menghasilkan hasil yang lebih sustain ya. Sukses di Arterum, kita masih akan terus berjalan walaupun kita sudah berjalan selama 13 tahun, tetapi dari setiap tahunnya ini kita selalu excited ya, dari apa yang kita hasilkan dari kesuksesan pertama, kesuksesan kedua, kesuksesan ketiga, dan it's still growing. Dan saya sangat excited ya untuk terus mengikuti Arterum ini. Jadi kita harapkan juga untuk anak-anak muda juga harus bisa excited juga dalam menjalankan kehidupan atau bisnisnya. Jangan gampang ngerasa down karena mungkin bisnisnya tidak sebaik yang diharapkan. Semua perlu proses ya. Jadi kita harus tetap optimis bahwa kesuksesan itu akan ada dan harus punya hope. Ya, jadi ingat ya, di sebelum-sebelumnya kan saya sudah pernah bicara, kesuksesan itu akan terus mengikuti. Sukses dari goal satu yang sudah kita plan, ada sukses yang kedua, sukses ketiga, dan itu akan terus. Dan diharapkan bersama dengan Arterum kalian juga bisa menjadi penyemangat buat kalian sebagai anak muda yang sukses dengan cara yang baik, dengan semangat yang baik. Untuk selanjutnya kalian pasti penasaran kan, untuk di next episode kita akan mendatangkan narasumber. Akan banyak yang kita akan bahas, yang
yang berhubungan dengan art room ataupun dengan interior design. Nanti kalian harus tunggu ya. Dengan saya Yeni Rares, Good Design Improves Life.